Ad-dinu yusrun, karena agama itu mudah. Walam yusadud din illa ghalabah. Tidak ada yang walam yusad. Janganlah ad-dinu yusrun, karena agama itu mudah. Siapapun orang pasti dia akan dikalahkan karena tidak mempunyai kemampuan. Maka dalam ayat Al-Quran, ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah engkau kepada Allah menurut kemampuan. Kakala pertama kali ayat diturunkan, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau. Sakilna bidzalika, kami merasa berat dengan turun ayat ini. Kemudian kami datangnya wajihna ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami datangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya ini enggak bisa, kami ini tidak bisa berbuat takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya, karena di antara kami ada menjadi orang pedagang, ada di antara kami nelayan, ada di antara kami apa? Seorang ngembala, ada di antara kami adalah seorang petani. Bagaimana ya Rasulullah kami bisa beribadah dengan sebenar-benarnya? Akhirnya turun ayat ittaqullah mastata'tum. Maka dalam ilmu tafsir itu ada nasakh, ada mansukh. Tuh, ayatnya dinasakh tuh, ittaqullah haqqa tuqatih, kemudian dimansukh dengan ittaqullah mastata'tum. Itu. Begitu juga giliran ngaji. Ngaji kan seminggu sekali di Masjid Darussalam, jam 6 lewat 10 menit selesai, jangan sampai jam 8. Tangki miring Pak Ustaz, belum ngopi. Betul gak? Sedang-sedang aja, yang penting istiqomah. Fasaddidu, maka berlaku sedang-sedanglah kamu, wa qaribu, dekatkan diri kamu kepada Allah, wa absyiru, dan gembiralah kalian. Mintalah pertolongan kepada Allah di waktu pagi dan waktu sore untuk berdoa. Minta pertolongan kepada Allah dengan memohon doa. Pasti engkau akan mendapatkan kemanisan di dalam agama. Alhamdulillah. Yang penting istiqomah. Yang penting istiqomah. Sama seperti baca Quran di bulan Ramadan, karena dipaksakan dirinya baca Quran untuk khatam. Enggak hatam-hatam. Karena apa? Karena dipaksa. Tapi kalau kita baca Al-Quran dikarenakan kebutuhan rohani kita. Quran itu kita baca kebutuhan rohani kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dijalankan penuh keikhlasan, insya Allah 1 hari sejuz, insya Allah dimulai. Tidak ada rasa beban. 1 bulan hatam itu. Kan ada tuh grup-grup, apa namanya kalau bahasa Inggris itu? One day one juice mah. Oh, one day one juice. Itu kan ada memberikan semangat. Ini jangan grup apaan? Grup jalan-jalan. Ayo enggak? Atau grup apa lagi itu? Geng-geng gitu tuh, grup konvoy mobil motor, ya enggak, grup mancing kan ada tuh. Ada lagi grup baca Qur'an, 1 hari 1 tuh, pakai daftar kelompok kita. Jamaah dimulai dari kelompok dari masjid, sarana masjid yang dekat rumah kita ataupun musolah jamaah.
Ayo kita baca satu hari sejuz. Satu hari sejuz. Ataupun dimulai dari keluarga kita. Dari kita punya keluarga. Nanti dalam 1 bulan ini bagaimana caranya bisa khatmul Quran. Dalam 1 bulan 30 juz, umpama kita punya anak 3, kemudian kita jadi 5. Kalau seminggu apa? Seminggu 1 juz, berarti sebulan bisa itu khatmul Quran. Masa iya seminggu sejuz kagak hatam? Betul? Kalau umpama kita keluarga 5 orang, 1 minggunya per orang 1 juz, berarti 5 juz seminggu, bagi 1-1. Kalau kali 4 hatam nggak? Hatam. Hatam nggak? Belum. Tambahin lagi. Jadi 6 minggu ya? Ya 6 minggu lah. Setidak-tidaknya. Setidak-tidaknya. Tuh. Kalau baca Quran mulu, itu pasti ada rasa jenuh dan bosan. Karena Allah tidak pernah jenuh dan bosan memberikan pahala dan keberkahan kepada hambanya. Kadang-kadang kalau lagi sembahyang, habis sembahyang nih, kita berdoa. Kadang-kadang langsung jalan, benar nggak? Iya. Yang penting kita doalah, walaupun nggak panjang-panjang. Yang penting kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Masa kagak lah. Mumpung kita lagi duduk menghadap kiblat, sayang-sayang ketika kita lagi khusyuk dalam beribadah, apalagi di tempat yang mulia di masjid ini, kalau kita enggak memperbanyak ibadah, itu rugi. An Anas radhiyallahu anhu qala dakhala an-nabi sallallahu alaihi wasallam masjida fa hablun mamdud baina saribaini faqala man hadha hablun qalu hadha hablun li Zainab fa idza taraha ta'allaqat bihi faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam hulluhu yusalli adakum nasatahu fa idza fatara fayagut rahul Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, qala Nabi SAW masuk ke masjid, tiba-tiba Nabi melihat ada tali membentang di antara 2 tiang masjid. Bagala, kemudian Nabi bersabda, ini tali punya siapa? Bentang di antara 2 tiang. Qalu hadza hablun Zainab. Sahabat mengatakan ini talinya Zainab. Kenapa kata Nabi? Dia ikat tali itu di 2 tiang. Karena sahabat bilang, jika dia melaksanakan sholat, kemudian dia capek, maka dia berpegangan dengan tali tersebut. Bagalan Nabi SAW, kemudian Nabi bersabda, hulluhu, lepasin tali itu di antara 2 tiang. Yusalli ahadukum nasyatah, hendaknya seorang di antara kamu melaksanakan sholat dalam keadaan nasyat, dalam keadaan giat, semangat. Peda patara fayargut, andai kata dia ngantuk, capek, maka dia tidur. Maka dia nggak boleh kita memaksakan diri sembahyang. Kita taruh tuh yang namanya tali. Kalau kita sembahyang kemudian kita ngantuk, mau jatuh megang tali, saking lamanya berdiri, jangan. Atau kita sembahyang di samping sejadah, di bawah belakang sejadah itu ada bangku, maksain diri.
baca ayat yang panjang, ketika saya capek langsung duduk. Jangan memaksakan diri di dalam beribadah, apalagi masih permulaan, mula lagi senang-senang ibadah. Jangan berterlaluan, takutnya capek, jenuh dan bosan. Bahwasanya Allah tidak pernah jenuh bagi hambanya yang ingin bertemu dengan Allah, dan Allah tidak pernah jenuh dari setiap hambanya yang memohon kepada Allah, dan Allah akan janjikan ijabah. Dan Allah tidak bosan untuk memberikan pahala, kebaikan dan keberkahan dan kebahagiaan hidup bagi manusia yang memohon kepadanya. Alhamdulillah. Tidak boleh ini berlebih-lebihan, termasuk makan pun nggak boleh berlebih-lebihan. Seperti meja prasmanan, betul gak? Ini nasi cuman sepiring, kemampuan kita makan cuman sepiring. Jangan lauk apanya dimasukin tuh di atas tuh, itu haram itu. Kondangan, sate masukin 5, betul gak? Daging masuk, ayam, acar, kerupuk masuk, telur, apalagi kikil masuk. Itu habis gak tuh? Kalau nggak habis haram. Kenapa haram pusat? Saya kan kondangan, betul situ kondangan. Tapi yang kondangan tamu bukan situ doang. Masih ada 1000 orang datang. Betul? Nggak boleh. Tidak boleh. Sedang-sedang aja. Sedang-sedang aja. Nggak boleh berlebihan. Nggak boleh. Ente ketawa tuh. Enggak. Tumpuk aja tuh lauk. Nggak boleh. Saya dulu kan. Termasuk nih, ini kan Masjid Darussalam kan alhamdulillah. Habis makan prasmanan. Kalau memang tahu 1, nggak boleh kita ambil 2 karena itu hak orang lain. Umpama giran nasibnya cakep, ayam goreng, ambil atu, jangan lebih dari atu, haram karena bukan milik kita. Nanti kalau orang udah pada makan semuanya, udah nggak ada antrian, itu masih ada lauk, jangan diambil juga, itu jatah marbot. Jatah orang nyuci piring, Bang. Jangan, cuma sekedar saja ini untuk kebersamaan. Ini kan habis ngaji kan ngopi, ngeteh sambil makan ringan. Ini untuk kebersamaan kita di antara jamaah supaya saling kenal dan tidak ada membedakan di antara kita. Di mana asal usulnya, pangkat dan kedudukannya, rumahnya di Rasiden kok, ataupun rumahnya di pinggir jalan, atau masuk gang, atau pinggir empang, sama. Cari ridho Allah, kebersamaan, menyambung silaturahmi di antara kita dengan cara makan seperti itu. Nabi gitu juga, setiap pengajian yang Nabi pimpin itu ada sahabat donatur yang nyiapin makan, supaya sahabat habis ngaji nulis Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi SAW, kemudian sahabat menunjukkan dengan menjelaskan dengan penjelasan yang disampaikan dengan hadis. Kemudian mereka bincang-bincang sama Nabi sambil maka makanya para donatur nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah bendera Abdurrahman bin Auf. Tuh para donatur yang menghidupkan masjid dan mushola dengan apa? Dengan harta yang dia miliki, tuh di dalam menghidupkan
agama Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Kalau kita nggak mampu untuk memberikan apa? Konsumsi, setidak-tidaknya kotak itu kita taruh, walaupun cuman 10.000 atau 5.000, jangan 2.000, jangan. Ini 2022 nih. Ini ngaji udah 10 tahun masih 2.000 aja naruhnya. Jangan, ada peningkatan. Ada peningkat. Tapi alhamdulillah jamaah Darussalam subuh ini kagak ada yang 2.000. Tuh 100.000 ada, alhamdulillah. 50.000 ada, 20.000 ada, alhamdulillah. Itu beragam, ada peningkatan. Ada peningkatan di dalam berbuat taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza na'asa ahadukum wa yusalli fayargud hatta yajiba anhu an-naum fa innahu jasalla wa na'isun la yadri la'allahu yaj'abu yastaghfiru wa yasubbu nafsahu rahul Bukhari Muslim rahu Bukhari wa Muslim an Aisyah. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza na'isa ahadukum wa yusalli fayargud, apabila ngantuk seorang di antara kamu sedangkan dia sedang melaksanakan sholat, fayargud, hendaknya dia tidur, jangan maksain tidur. Kalau mang di sembahyang kemudian dia ngantuk, selesaikan itu sembahyang, kemudian salam, tahmid dan zikir dan doa, kemudian dia tidur. Jangan sampai ngantuk nambah lagi sembahyang, terus tambah lagi sembahyang. Takutnya ketika lagi ruku keterusan, akhirnya nyungkep ke sejadah. Jangan. Kalau memang kita sembahyang ngantuk, kita tidur. Hatta yaj'abu anhu naum, sehingga hilang tuh yang namanya ngantuk dengan sebab kita tidur. Umpama nih kita habis pulang kerja, kemudian pulang malam jam 9, kita bersih-bersih, kita sarapan, sebelum kita tidur kita sholat. Kalau memang mampu kita sembahyang 4 rakaat daripada sholat sunnah, sholat witir cukup 4 rakaat. Sesudah sholat isya sembahyang witir cukup 4 rakaat. Kemudian kita zikir tahmid, kemudian baca Quran walaupun cuma 1 lembar, yang penting istighomah. Kemudian kita tidur tuh sambil megang tasbih, subhanallah subhanallah subhanallah, tahlil la ilaha illallah, ataupun pembaca salawat salam kepada Nabi sambil kita rebahan, sambil kita tidur dalam keadaan bersuci. Pegang tasbih daripada kita menghayal, enggak? Pegang tasbih. Ketika kita bangun nanti jam berapa? Jam 3 atau setengah 4 umpama kita bangun, kemudian kita berwudu, laksanain tuh sholat tahajud 2 rakaat, tambah kalau memang kita masih seger tambah lagi 2 rakaat. Sholat sunnah hajat kita masih seger lagi, terus sholat sunnah yang lain, kemudian diakhiri dengan sholat witir. Kalau memang kita ngantuk pusat nih, jangan sembahyang, jangan baca Quran, seduh kopi. Mantap gak? Seduh kopi. Tuh. Masih ngantuk pusat, biasa ngerokok, bakar tuh rokok, hisap 2 hisap. Bener gak? Bener gak? Keluar dikit. Nanti umpama kita sembahyang nih, ngantuk nih, capek, ya gak? Ada seling-seling, kita keluar dari kamar, kita ke depan rumah kita, nanti ambil udara sedikit, yang udara seger,
kita gerakin badan kita dikit, ngantuk hilang, terusin lagi sembahyang. Biar ada rasa jangan sembahyangnya dah sampai subuh. Di luar kemampuan kita. Besoknya kecapean dari isya bangunnya jam 7. Kenapa bang? Sembahyang jam 7 subuhnya. Semalam saya sembahyang dari jam 1 sampai jam 3. Akhirnya kesiangan, maksain ibadah. Tuh, jangan. Fa innahu idza shalla wa na'isun, sesungguhnya apabila salat sedangkan dia ngantuk, la yadri la'allahu, sungguhnya ia tidak tahu ketika dia ngantuk, bisa jadi dia baca istighfar, bisa jadi dia mencaci dirinya sendiri. Sebab kalau ngantuk kagak konsen, bacaan itu berantakan. Tiba lagi sembahyang ngantuk tuh, tahu baca Fatihahnya belum sempurna, dia ruku. Betul. Kalau bacaan sunnah, umpama awal asri cuman separuh doang, kemudian dia ruku, nggak jadi masalah, sah-sah aja sembahyangnya. Kalau Fatihah bacaan wajib. Tuh, makanya paling enak kita ibadah, kita lagi semangat dalam keadaan sadar apa yang kita baca, apa yang kita tahmid dan zikir yang kita baca akan meresap dalam hati kita, timbul rasa kangen, semangat ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan ibadah. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil